Penyakit jantung bawaan adalah penyakit di mana terdapatnya gangguan struktur jantung yang diperoleh dari si bayi itu lahir. Tentunya kasus ini sangat banyak, dari beberapa penelitian itu 1 dari 100 kelahiran, artinya banyak banget. Bagaimana gejala daripada penyakit jantung bawaan itu? Tentunya susah untuk dideteksi pada saat awal bayi lahir. Ya, karena memang hampir sepertiga kasus anak yang lahir itu tidak dapat dideteksi kelainan jantung bawaannya. Ya, kalaupun tipe kelainan jantung bawaannya sangat berat, itu akan muncul biru, anaknya biru, tidak mau minum dan sebagainya. Tapi kita harus tahu bahwa penyakit jantung itu ada 2 tipe, ada yang tipe jantung yang biru, ada yang tidak biru. Kalau memang biru mudah kita temukan, misalnya pada saat lahir. Yang kasus berat tentunya kita lihat di bibirnya itu biru, ujung-ujung tangan dan ujung-ujung kakinya yang biru, itu kita curiga adanya kelainan jantung bawaan yang tipikal yang biru. Tapi kalau yang tidak biru tentu kita agak susah untuk mendeteknya. Pada umumnya kita dapat mendeteksinya pada usia 2 minggu, di mana usia 2 minggu itu kita bisa mendengar adanya suara jantung yang abnormal, tentunya oleh seorang dokter dalam memeriksa pasien tersebut. Kalau tidak terdeteksi dan pasiennya tidak dibawa ke rumah sakit, itu akan muncul seperti batuk, anaknya gagal tumbuh, kurus, ya, asal minum langsung capek. Itu kita perlu curiga kemungkinan apakah anaknya menderita penyakit jantung bawaan. Tentunya penyakit jantung bawaan itu apabila tidak diterapi tentunya akan menimbulkan efek. Efeknya apa? Tentunya 1, bisa menimbulkan gagal jantung. Akibat dari gagal jantung tersebut tentunya anak akan gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh. Kedua, anak akan mudah terinfeksi, terutama infeksi paru-paru. Yang ketiga, bisa saja terjadi infeksi pada otak ataupun adanya stroke pada otak, itu bisa saja terjadi pada kasus-kasus dengan penyakit jantung bawaan. Penyebab penyakit jantung bawaan sebenarnya multifaktorial yang hampir sebagian besar tidak dapat dijelaskan juga gitu ya. Yang kita ketahui seperti misalnya ibu dengan riwayat kencing manis yang tidak terkontrol, itu salah satu faktor risiko. Yang kedua, ibu dengan riwayat perokok berat ataupun minum alkohol, ya itu beresiko jadinya kelainan jantung bawaan. Sehingga bagaimana kita mencegahnya? Tentunya harus jangan rokok. Yang kedua, hindari minuman beralkohol. Yang ketiga, harus kontrol terhadap gula darahnya, sehingga beberapa faktor risiko dapat terkontrol, sehingga kita harapkan moga-moga tidak terjadi penyakit jantung bawaan. Walaupun sebenarnya penyebabnya masih banyak yang lain, seperti apakah keluarga memiliki penyakit jantung bawaan juga, itu tentu beresiko juga terhadap penyakit jantung bawaan pada anaknya. Selain itu juga perlu dipikirkan obat-obatan yang diminum pada saat kehamilan. Ya, jadi yang penting kita ketahui bahwa organ jantung itu terbentuk pada trimester pertama, sehingga obat-obat yang dikonsumsi pada saat pembentukan organ jantung tentu perlu dipikirkan apa-apa yang tidak boleh diminum, apa yang boleh diminum. Ya. Salah satu contohnya adalah obat-obat kejang, obat-obat vitamin A, ya, vitamin A dengan dosis tinggi itu tentunya mempunyai efek ke jantung. Ya, jadi kita harus menghindari penggunaan obat-obatan, sebaiknya dihindari ya pada trimester pertama. Dan pada saat hamil itu tentunya kita harus mengecek apakah ada infeksi yang dapat ditularkan ke bayinya, terutama toxoplasma, cytomegalovirus, rubella, dan herpes ya. Jadi kita harus cek dulu, karena infeksi bawaan kongenital ya juga bisa berimpact pada penyakit jantung bawaan, terutama misalnya pada kasus-kasus infeksi rubella ya. Rubella akan menimbulkan penyakit jantung bawaan.